Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat menggelar Puncak Peringatan Hari Amal Bakti ke-79 tahun 2025. Dengan mengusung tema, Umat Rukun Menuju Indonesia Emas, yang diselenggarakan di halaman kantor Kemenak Sulbar, Jumat tanggal 3 Januari tahun 2025, dihadiri PJ Gubernur Sulbar, Kakemenak Sulbar, unsur Forkopimda Sulbar, Kabinda Sulbar, Kepala BNN, Ketua Pengadilan Agama, Ketua Basnas, Ketua FKUB, Ketua BWI, Ketua MUI, Pimpinan Perbankan, Kepala BPJS Ketenagakerjaan, Pejabat Administrator, Kakemenak, Kepala KUA, Kepala Madrasah, ASN, JFU Lingkup Kemenak Sulbar. PJ Gubernur Sulbar, yang diwakili, PJ Sekretaris Daerah Sulbar, Amujib dalam membacakan sambutan Menteri Agama Republik Indonesia, menyampaikan bahwa, Hari Amal Bakti Kementerian Agama ke-79, mengusung tema, Umat Rukun Menuju Indonesia Emas. Ini merupakan wujud nyata dari misi Astacita, pemerintahan Prabowo, Gibran, yang mengamanatkan betapa Indonesia Emas, dapat terwujud jika umat hidup rukun dan harmonis. Sebaliknya, Indonesia Emas akan sulit diwujudkan, sekiranya umat tidak rukun dan tidak harmonis. Indonesia, negara besar dengan 17.508 pulau, 1.340 suku bangsa, 715 bahasa daerah, dan beragam agama, bisa hidup berdampingan dengan rukun dan damai, membentuk harmoni dalam Zamrud Khatulistiwa. Ini merupakan salah satu keajaiban dunia, dan anugerah Tuhan. Untuk itu, peran moral kerukunan perlu kita suarakan, di berbagai forum dan saluran informasi. Kementerian Agama, terus berkomitmen pada proses reformasi birokrasi, dan penguatan meritokrasi dalam tata kelola organisasi. Ini juga menjadi bagian penting, dari upaya pencegahan korupsi di Kementerian Agama. Sejalan dengan itu, dalam amanat pagi ini, saya ingin mengingatkan kita semua, termasuk diri saya sendiri, bahwa Kementerian Agama, bak kain putih bersih. Sedikit noda pun terpercik, akan nampak jelas terlihat. Seluruh unsur pimpinan dan pegawai Kementerian Agama, harus menjadi contoh, dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Para pimpinan di Kementerian Agama, harus tampil terdepan, dalam komitmen kejujuran dan keteladanan. Seorang tokoh teladan pemberantasan korupsi, almarhum Baharudin Lopa mengatakan, banyak yang salah jalan, tapi merasa tenang, karena banyak teman, yang sama-sama salah. Beranilah menjadi benar, meskipun sendirian. Saya yakin, banyak orang-orang jujur dan lurus di Kementerian Agama. Untuk itu, mari menjadi agen perubahan dan agen integritas, yang mampu menjaga reputasi kementerian dan pemerintah kita. Di akhir sambutannya, Amujib menyampaikan, mari kita satukan langkah kaki, bulatkan niat dan satukan pikiran, untuk terus berkhidmat, demi agama, bangsa, dan negara, dengan niat ibadah. Kita semua perlu berupaya menjadi sahabat spiritual umat, sesuai kapasitas masing-masing. Selamat memperingati Hari Amal Bakti ke-79 Kementerian Agama. Semoga Allah memberkahi kita semua. Ungkap Amujib dalam menyampaikan sambutan Menteri Agama Republik Indonesia. Hadirin peserta upacara yang saya hormati. Hari Amal Bakti Kementerian Agama ke-79 mengusung tema Umat Rukun Menuju Indonesia Emas. Ini merupakan wujud nyata dari misi Astacita pemerintah Prabowo Gibran yang mengamanatkan betapa Indonesia Emas akan terwujud jika umat hidup rukun dan harmonis. Sebaliknya, Indonesia Emas akan sulit diwujudkan sekiranya umat tidak rukun dan tidak harmonis. Indonesia negara besar dengan 17.508 pulau, 1.340 suku bangsa, 715 bahasa daerah, dan beragam agama bisa hidup berdampingan dengan rukun dan damai, membentuk harmoni dalam Zamrud Khatulistiwa. Ini merupakan salah satu keajaiban dunia dan anugerah Tuhan. Untuk itu, peran moral kerukunan perlu kita suarakan di berbagai forum dan saluran informasi. Salah satu tugas penting Kementerian Agama di samping bimbingan kehidupan beragama dan sarana peribadatan ialah peningkatan kualitas pendidikan agama dan keagamaan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Pendidikan adalah tumpuan masa depan bangsa yang harus difasilitasi dengan sistem pendidikan yang berkualitas dan terjangkau. Proses pendidikan yang menghasilkan sumber daya manusia unggul dan karakter
penguasaan sains, teknologi, literasi, dan memiliki kehidupan sosial. Anak-anak dan peserta didik yang sehat, cerdas, dan berakhlak mulia adalah modal kekuatan bangsa dalam mengarungi percaturan global. Hadirin peserta upacara yang saya hormati, Kementerian Agama terus berkomitmen pada proses reformasi birokrasi dan penguatan meritokrasi dalam tata kelola organisasi. Ini juga menjadi bagian penting dari upaya pencegahan korupsi di Kementerian Agama. Sejalan dengan itu, dalam amanat pagi ini, saya mengingatkan kita semua, termasuk diri saya sendiri, bahwa Kementerian Agama bak kain putih yang bersih. Sedikit noda pun terpercik, akan nampak jelas terlihat. Seluruh unsur pimpinan dan pegawai Kementerian Agama harus menjadi contoh dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Para pimpinan di Kementerian Agama harus tampil terdepan dalam komitmen kejujuran dan keteladanan. Seorang tokoh teladan pemberantasan korupsi, almarhum Bahri Lopak, mengatakan, banyak yang salah tapi merasa tenang karena teman yang sama-sama salah, berani menjadi benar meskipun sendirian. Saya yakin banyak orang-orang jujur dan lurus di Kementerian Agama. Untuk itu, mari menjadi agen perubahan dan agen integritas yang mampu menjaga reputasi kementerian dan pemerintah kita. Hadirin peserta upacara yang saya banggakan, mari satukan langkah kaki, bulatkan niat, dan satukan pikiran untuk terus berkhidmat demi agama, bangsa, dan negara. Dengan niat ibadah, kita semua perlu berupaya menjadi sahabat spiritual umat sesuai dengan kapasitas masing-masing. Selamat memperingati Hari Amal Bakti ke-79 Kementerian Agama. Semoga Allah memberkahi kita semua. Sekian dan terima kasih. Kementerian Agama Republik Indonesia ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat, membangun bangsa. Berkhidmat untuk umat dalam keberagaman, bersatu padu bergerak dan berkarya, wujudkan negeri yang damai. Kementerian Agama Republik Indonesia ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat, membangun bangsa. Ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat, membangun bangsa. Berkhidmat untuk umat dalam keberagaman, bersatu padu bergerak dan berkarya, wujudkan negeri yang damai. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, wujudkan masyarakat taat beragama, wujudkan masyarakat sejahtera lahir dan batin. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, mantapkan kerukunan umat dan antar umat beragama, beramal ma'ruf nahi munkar, jalani kehidupan. Khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, wujudkan masyarakat taat beragama, wujudkan masyarakat
Indonesia Jaya, Indonesia Jaya. Kementerian Agama Republik Indonesia ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat, membangun bangsa. Berkhidmat untuk umat dalam keberagaman, bersatu padu bergerak dan berkarya, wujudkan negeri yang damai. Kementerian Agama Republik Indonesia ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat, membangun bangsa. Ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat, membangun bangsa. Berkhidmat untuk umat dalam keberagaman, bersatu padu bergerak dan berkarya, wujudkan negeri yang damai. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, wujudkan masyarakat taat beragama, wujudkan masyarakat sejahtera lahir dan batin. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, mantapkan kerukunan umat dan antar umat beragama, beramal ma'ruf nahi munkar, jalani kehidupan. Khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, wujudkan masyarakat taat beragama, wujudkan masyarakat sejahtera lahir dan batin. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, mantapkan kerukunan umat dan antar umat beragama, beramal ma'ruf nahi munkar, jalani kehidupan. Khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya, Indonesia Jaya. Kementerian Agama Republik Indonesia ikhlas beramal jadi semboyan,
membimbing dan mendidik, mantapkan kerukunan umat dan antar umat beragama, beramal ma'ruf nahi munkar, jalani kehidupan, hikmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Hikmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Berhikmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, wujudkan masyarakat taat beragama, wujudkan masyarakat sejahtera lahir dan batin. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, mantapkan kerukunan umat dan antar umat beragama, beramal ma'ruf nahi munkar, jalani kehidupan. Hikmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Hikmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya.